ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Assalamualaikum. Kini saatnya belajar. Dan sebelum kita mulai, kita cari yuk arti dari Quran surat An-Nahl ayat 36 tadi. Dan ternyata artinya adalah, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Agar kalian lebih khusyuk dalam berdoa, alangkah baiknya kalian mengerti dan memahami arti apa yang kalian baca. Saat ini kita akan membahas tentang beriman kepada Rasulullah. Jika tadi kita telah membaca dalil nakli tentang beriman kepada Rasulullah, maka kali ini kita akan membahas 1. Pengertian beriman kepada Rasul, 2. Nabi ulul azmi dan mujizatnya, 3. Hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian beriman kepada Rasul. Arti iman menurut Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, al-imanu huwa, iman itu adalah iqrarul bil lisan, diucapkan di lisan, wa tasdiqul bil jinan, diyakini di dalam hati, dan wa amalun bil arkan, diamalkan dalam perbuatan. Kalian juga harus pahami perbedaan antara nabi dan rasul. Coba perhatikan. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah, akan tetapi wahyunya hanya untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul adalah seorang laki-laki pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah, sedangkan wahyunya selain untuk dirinya sendiri juga untuk umatnya. Oleh karena itu bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian beriman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus sebagian dari manusia sebagai nabi dan rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Selanjutnya yang kita bahas adalah nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi dan mukjizatnya. Kata ulul azmi berasal dari dua kata, yakni ulul dan azmi. Arti dari kata ulul atau uli adalah memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau ketabahan hati yang kuat.
Maka ulul azmi dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa dalam menjalankan tugas sucinya sebagai Rasul. Ada 5 nabi atau Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kalian ketahui, salah satu mujizat Nabi Nuh alaihissalam adalah beliau terhindar dari banjir atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari banjir bandang yang luar biasa besarnya, karena beliau diberikan wahyu oleh Allah untuk membangun bahtera. Selanjutnya yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagai salah satu contoh mujizat Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah ketika Raja Namrud laknatullah akan membakar beliau hidup-hidup. Namun atas seizin Allah, Nabi Ibrahim terselamatkan. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Salah satu contoh mujizat beliau adalah tongkatnya yang mampu membelah lautan, di mana ketika beliau dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun laknatullah. Selanjutnya yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Beberapa contoh mujizat Nabi Isa alaihissalam adalah menyembuhkan orang yang sakit kusta, menyembuhkan orang-orang buta, bahkan beliau mampu menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti mujizatnya adalah beliau mampu membelah bulan menjadi 2. Namun yang perlu kalian perhatikan bahwasanya seluruh mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul yang luar biasa itu tentunya terjadi karena atas seizin Allah. Coba kalian baca kembali kisah para nabi dan rasul. Pasti asik dan seru. Sebagai seorang muslim, setiap peristiwa atau kejadian haruslah menjadi hikmah. Dan hikmah beriman kepada Rasul yang pertama adalah makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dan hikmah yang kelima adalah mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum
wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Serta hikmah yang keenam adalah mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa setelah selesai pembelajaran. Allahumma inni istaudi'uka ma 'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sekaligus kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tetap sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.